Salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah sejenak mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, luar biasa pengakuan Paulus dalam nas kita pada hari ini. Katanya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sebelum mengenal Kristus, Paulus merasa beruntung menjadi orang bersunat, ahli hukum Taurat, dan menaati Taurat tanpa cacat, bahkan menjadi tokoh pembela agama Yahudi dengan menganiaya pengikut Kristus. Namun setelah bertemu dengan Kristus, pandangannya berubah total. Semua kebanggaan yang lama itu dianggapnya kerugian dan sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita belum bertemu dengan Kristus secara pribadi dan belum mengenal Kristus? Apakah kita menganggap semua hal yang diidolakan dunia seperti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup masih bernilai dan belum kita buang ke dalam tong sampah? Kalau demikian halnya, berarti kita masih pemulung-pemulung rohani yang mengejar sampah. Dari pengakuan Paulus tersebut dapat terlihat jelas adanya perbedaan atau perubahan kehidupan Paulus yang lama dan Paulus yang baru. Bagi Paulus, masa lalunya yang mungkin sangat hebat, membanggakan, disegani dan dihormati orang, kini hanyalah seperti sampah belaka dan merupakan suatu kerugian baginya setelah ia mengenal Tuhan Yesus. Kebanggaan Paulus dalam pengakuannya berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara, kini Paulus menjadi manusia baru dalam Kristus, sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apabila kita sepenuhnya memahami bahwa kehidupan sekarang ini bukanlah tujuan dan akhir hidup kita, tetapi hanyalah persiapan untuk menerima kekekalan, kita akan mulai hidup dengan berbeda. Kita akan mulai hidup dalam terang kekekalan, dan itu akan mewarnai cara kita menangani semua hubungan, tugas, dan keadaan. Ketika kita hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, maka nilai-nilai kita akan berubah. Kita akan menggunakan waktu dengan bijak. Kita akan lebih mementingkan hubungan dan karakter daripada kepopuleran, kekayaan, atau kesenangan. Prioritas kita akan ditata ulang. Setiap tindakan dalam hidup kita akan selalu berorientasi kepada kekekalan. Karena itu, tetaplah kita arahkan hidup kita kepada kekekalan, sehingga kita dapat menggunakan masa hidup kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami hidup yang baru. Bahkan Tuhan memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dan menuntun kami dalam melakukan aktivitas kami, sehingga yang kami lakukan menghasilkan buah yang manis, sehingga dapat kami pakai dalam hidup kami sehari-hari, juga kami pakai untuk kerajaan surga. Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu hari ini dalam melakukan aktivitasnya bersama-sama dengan Engkau. Firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini,
Kiranya kami mengejar hal-hal yang rohani, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.